Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar SMK OTKP yang beranggotakan saya Lustina Hyarta Zuardi, teman saya Mayang Triantika, dan Nowanda Putri. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar bisa dipahami juga sebagai jumlah kemampuan minimal baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik pada suatu mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian kompetensi. Contoh KD dalam mata pelajaran matematika peminatan adalah KD 3.1 menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem persamaan dua variabel, dan KD 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan dua variabel. Yang kedua, jelaskan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan tingkat SMK sesuai Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Dimensi sikap yaitu berperilaku yang mencerminkan sikap, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani rohani, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Dimensi pengetahuan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional. Dimensi keterampilan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Lustina nomor 3. Jelaskan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam mengukur gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan sesuai Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Nah, untuk gradasi dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan ini harus memperhatikan yang pertama ada perkembangan psikologis anak, kedua ada lingkup dan kedalaman, ketiga kesinambungan, keempat fungsi satuan pendidikan, dan yang kelima ada lingkungan. Nah, nomor 1 mengenai perkembangan psikologis anak ini mencakup berbagai aspek, termasuk di dalamnya seperti perkembangan fisik, perilaku, dan juga emosi. Kemudian ada lingkup dan kedalaman. Lingkup dan kedalaman materi di sini adalah bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka lingkup dan kedalaman materi juga akan semakin luas dan dalam. Kemudian yang nomor 3 ada kesinambungan. Dan yang nomor 4 ada fungsi satuan pendidikan. Fungsi satuan pendidikan ini berkaitan dengan fungsi yang nyata atau manifest, seperti mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah,
mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan, menanamkan keterampilan yang perlu bagi berpartisipasi dalam demokrasi. Dan yang kelima ada lingkungan. Nah, lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan itu sendiri. Ada 3 faktor lingkungan di sini, ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga ini merupakan lembaga yang paling penting dalam proses sosialisasi anak pertama kali, karena keluarga yang memberikan tuntunan dan contoh semenjak masa anak kecil sampai dewasa dan berdiri sendiri. Nah, dalam lingkungan keluarga ini, orang tua memegang otoritas sepenuhnya. Kemudian ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini untuk mempersiapkan generasi muda terhadap iptek. Semakin maju suatu masyarakat, maka semakin penting peranan sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam pembangunan masyarakat itu sendiri. Kemudian ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini ditinjau dari 3 segi, ada masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan atau jalur luar sekolah. Kemudian yang kedua ada lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mempunyai fungsi dan peran edukatif. Dan yang terakhir ada berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Contohnya lembaga-lembaga kemasyarakatan itu seperti remaja masjid dan lain-lain. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nowanda pada pertanyaan 4. Berikut adalah pertanyaannya. Apa kaitan antara SKL, KI, KD? Untuk memudahkan menjelaskan, buatlah tabel contoh SKL, KI, KD di SMK Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran seperti di bawah ini. Untuk KD, silakan ambil contoh salah satu mata pelajaran yang ada pada materi di atas. Pada tabel akan dijelaskan 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini standar kompetensi lulusan dibedakan menjadi 2, yaitu dimensi dan kualifikasi kemampuan. Pada dimensi sikap, kualifikasi kemampuan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Pada standar kompetensi inti disebutkan yaitu 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Pada standar kompetensi dasar pada KD 1.1 yaitu bertambahnya keimanan dengan menyadari hubungan, keteraturan, dan kompleksitas alam dan jagat raya terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Pada KD 1.2, penerapan penggunaan panca indera sebagai sarana untuk berkarya secara efektif dan efisien berdasarkan nilai-nilai agama yang dianut. Berikutnya ada KD 1.3, yaitu meyakini bahwa bekerja adalah salah satu bentuk pengamalan perintah Tuhan yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Masih dengan dimensi sikap, pada kualifikasi kemampuan dituliskan yaitu bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri. Pada standar kompetensi inti, di poin 2 ada mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan produktif. Dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Pada standar kompetensi dasar di KD 2.1 yaitu memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam pembelajaran. KD 2.2 menunjukkan perilaku ilmiah seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong dalam melakukan pembelajaran. Pada KD 2.3 menghargai kerja individu dan kelompok. Pada KD 2.4 memiliki sikap proaktif. Berikutnya pada dimensi pengetahuan.
Kualifikasi kemampuannya yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. Pada standar kompetensi inti, masuk ke dalam nomor 3, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. Standar kompetensi dasar 3 KD 3.1 mengidentifikasi prosedur pembuatan surat pribadi dan niaga dalam bahasa Indonesia. KD 3.2 mengidentifikasi prosedur pembuatan surat dinas, dan KD 3.3 menguraikan cara membuat surat bahasa Inggris. Pada dimensi keterampilan atau yang terakhir, yaitu kualifikasi kemampuannya, memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Dan standar kompetensi inti, poin 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Standar kompetensi dasar pada KD 4.1 mempraktikkan pembuatan surat pribadi dan niaga dalam bahasa Indonesia. 4.2 mempraktikkan cara membuat surat dinas, dan 4.3 mempraktikkan cara membuat surat bahasa Inggris atau English Correspondency. Di sini ditampilkan keterkaitan antara SKL, KI, dan KD. Berikut adalah tabel keterkaitannya. Berikut adalah penjelasan tabel dari keterkaitan antara SKL, KI, dan KD. 1. Yaitu kompetensi inti pada KI 3 dan KI 4. Memberikan arah tingkat kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, kompetensi dasar dari KI 3 adalah dasar pengembangan materi pembelajaran, sedangkan kompetensi dasar dari KI 4 adalah mengarahkan keterampilan dan pengalaman belajar yang perlu dilakukan peserta didik. Dari sinilah pendidik dapat mengembangkan proses belajar dan cara penilaian yang diperlukan melalui pembelajaran langsung. Yang ketiga, ada pembelajaran. Dari proses belajar dan pengalaman belajar, peserta didik akan memperoleh pembelajaran tidak langsung berupa pengembangan sikap sosial dan spiritual yang relevan dengan berpedoman pada kompetensi dasar KI 2 dan KI 1. Dan yang terakhir adalah rangkaian dari KI dan KD sampai dengan penilaian tertuang dalam silabus, kecuali untuk tujuan pembelajaran tidak diwajibkan dicantumkan baik dalam RPP maupun dalam silabus. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.